Selamat datang kembali di Unseen Film. Jadi di final What If, The Watcher sedang mengumpulkan para Guardian dari Multiverse. Saya melihat anggota tim yang mengejutkan. Kita melihat Tony dan Gamora di Nidavellir dalam proses pencairan Infinity Gauntlet, dan The Watcher memberi selamat. Jadi jika kalian bertanya-tanya, kenapa Gamora, sebuah episode yang hilang di What If, apakah kalian juga? Ya, kita semua kehilangan episodenya. Produser What If, Brad Winterbourne, mengonfirmasi kalau akan ditayangkan di season kedua karena COVID. Jadi mari kita bicara episode yang hilang ini dan bagaimana itu akan menjadi akhir dari What If. Saya akan membahas tentang bocoran situs dari beberapa tahun terakhir, tapi bisa jadi beberapa dari apa yang saya katakan mungkin saja tidak akurat, dan saya juga akan berspekulasi. Jadi hati-hati, itu akan berpotensi spoiler dari episode What If. Jadi episode terakhir ini jelas menampilkan Tony Stark dan Gamora. The Watcher memanggilnya survivor dari Sakaar. Sekarang Sakaar yang akan kalian ingat adalah planet sampah yang diperintah oleh Grandmaster, di mana dia memegang Contest of Champion. Sakaar bukan planet tempat tinggal keluarga Gamora, terbunuh di kilas balik Infinity War. Jadi The Watcher pada dasarnya memberitahu kita kalau Gamora berakhir di Contest of Champion dan muncul sebagai pemenangnya. Tapi kenapa ada Tony Stark di sana? Lihatlah tanda di armornya. Itu sangat mengingatkan pada karya Jack Kirby. Karya yang sama menginspirasi desain produksi Thor Ragnarok dan Sakaar. Ini juga armor baru untuk Tony Stark mengingatkan pada Hulkbuster. Tapi perhatikan tambahan baru ini, seperti pendorong di punggungnya. Ini seperti sangat mengingatkan pada Sakaarian teknologi. Jadi rumornya adalah episode yang hilang dari What If menunjukkan Tony meledakkan Chitauri dan kemudian terlempar sebelum melewati lubang cacing. Karena Steve Rogers membuat keputusan untuk menutup lebih awal. Jadi ada urutan Tony mengambang hilang di luar angkasa seperti di awal Endgame. Tapi kemudian dia jatuh melalui lubang cacing dan membawanya ke Sakaar. Ini menjelaskan mengapa Taika Waititi awalnya pemeran untuk series What If, ketika Korg sebenarnya tidak ada dialog di episode di mana dia muncul. Dan itu menjelaskan kenapa Jeff Goldblum hanya dapat satu episode, karena aslinya Korg, Grandmaster, Topaz, dan Valkyrie akan muncul di episode ini. Dan beberapa tahun yang lalu, desain Lego bocor yang menunjukkan Tony memakai armor Sakaarian yang mencolok. Ini termasuk kaos Tony Black Sabbath dari Avengers, Uatu, dan Valkyrie. Sekalipun Tessa Thompson tidak pernah dikonfirmasi untuk mengisi suara di series, jadi kita bisa berasumsi kalau Tony mendarat di Sakaar, baju besinya rusak, dan kekuatannya rendah dari menjaga dirinya tetap hidup di luar angkasa. Dan Scrapper 142 menemukan Tony menjadikannya tahanan. Dan dia masuk Contest of Champion, di mana dia bertemu Korg yang lemah lembut. Sekarang Tony pintar, dia membuat Mark I di gua dari sampah. Jadi dia tidak punya masalah menggunakan teknologi alien untuk menambah kekuatan armornya menjadi prototipe Hulkbuster. Kemudian dia menjadi hebat, juara yang tak tersentuh di arena. Dan ada beberapa leak dari user Reddit yang mengklaim kalau Thanos sadar akan Tony Stark di Sakaar, jadi dia mengirim Gamora untuk membunuhnya. Ini tepat sebelum Guardian of the Galaxy volume 1. Jadi Gamora mengenakan baju besi seperti yang dia pakai di Endgame, yang lebih seperti Thanos. Jadi mungkin dia tidak bisa melawan Tony karena dia juara dan dilindungi. Jadi alih-alih dia memasuki turnamen untuk membunuhnya dalam pertempuran, tapi kalian tahu Gamora selalu mengalami perubahan hati, dan dia akhirnya membebaskan Tony dan mengatakan kepadanya kalau ayahnya adalah dalang di balik serangan New York. Dan kemudian dia memberitahunya tentang rencana Thanos untuk mendapatkan Infinity Stone dan menghapus setengah dari semua jenis kehidupan seperti bagaimana di Infinity War. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Thanos bersama. Mungkin dia bahkan membunuhnya dengan senjata yang dia gunakan di Endgame, dan dia gunakan di episode ini. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke Nidavellir untuk menghancurkan Infinity Gauntlet.
Oke, A3 membuat Gauntlet untuk Thanos, tapi kemudian Thanos mengambil tangan A3 untuk membuatnya yakin kalau dia tidak akan bisa membuatnya lagi. Tapi di sini A3 masih punya tangan. Sekarang ada teori kalau A3 tidak mendesain Gauntlet untuk Thanos. Dia mendesainnya untuk Odin yang pada satu titik mencoba mengumpulkan semua Infinity Stone. Itulah kenapa dia punya Tesseract dan akhirnya bersembunyi di bumi, dan mengapa dia tahu banyak tentang Aether. Tapi seperti teorinya, setelah dia mengetahui tentang harga untuk Soul Stone yang harus dia bunuh Frigga, dia meninggalkan pencariannya itu. Mungkin sekitar waktu ini dia menyadari kalau dia seharusnya tidak menjadi penakluk dan dia mengusir Hela. Jadi ribuan tahun kemudian Thanos masuk dan menggunakan desain lama Odin untuk Gauntlet. Jadi sekarang Gamora menghancurkan Gauntlet untuk memastikan tidak ada yang bisa menggunakannya. Sekarang yang paling saya sukai dari ini adalah kita masih melihat paranoia Tony dan kecenderungannya merusak diri sendiri. Tony tergoda untuk menggunakan kekuatan besar untuk kebaikan sebagai tujuan akhir, menunjukkan itu hanya akan dirusak untuk kejahatan. Ini mungkin kenapa The Watcher memilih Gamora. Dia membutuhkan seorang petarung yang mengenali Infinity Stone, dan siapa yang tidak tergoda untuk menggunakannya. Dan tambahan kecil akan membuat seluruh season What If begitu hebat. Jadi banyak meme kalau Tony Stark adalah Kenny dari What If. Dia mati di setiap episode, tapi ini juga menunjukkan pentingnya Tony. Karena dia mati, dia tidak bisa menyelesaikan masalah semua orang. Tony Stark di MCU sangat mirip dengan Donatello yang selalu menggunakan ilmu untuk menemukan cara untuk menang. Jadi jika orang lain tidak bisa mengandalkannya karena dia mati, itu menempatkan realita itu dalam banyak tempat yang lebih rentan, dan itu akan membuat episode What If lebih baik. Tony tidak bisa membaca jurnal ayahnya. Tony tidak bisa membaca rumus. Tony tidak bisa mengetahui tujuan Hank Pym kalau dia akan membunuh semua Avengers. Tony tidak dapat menemukan obat untuk wabah zombie. Bahkan di episode yang hilang, Tony dan Gamora akan membunuh Thanos bersama. Tapi jangan lupa, kepintaran Tony juga menyebabkan akhir universe demi universe. Dosa besarnya menciptakan Ultron, dan dia menciptakan Ultron karena kesalahannya. Jika alien menyerang, itu akan menjadi kesalahannya. Jadi setiap tindakan nekat Tony, Ultron, Civil War, time travel adalah dimotivasi oleh rasa bersalahnya yang luar biasa. Maksud saya, mari kita hadapi itu. Ayahnya mungkin menanam dalam dirinya dengan membuatnya merasa seperti kegagalan terus-menerus. Dan kita melihat kegelisahan yang sama, energi destruktif di episode What If. Ini dari hanya beberapa baris dialog. Di sini, dia pada dasarnya mengatur dirinya di jalan yang sama kalau dia seperti Ultron. Bayangkan jika Tony telah menggunakan semua Infinity Stone untuk menemukan Ultron yang akan dia ciptakan. Ancaman yang sama persis seperti sekarang menghancurkan multiverse. Dan itu semua akan jauh lebih baik jika kita memiliki episode yang didedikasikan untuk Tony Stark. Jika kita bisa melihat mengulang dari Iron Man 3 berjuang untuk bertahan hidup tanpa armornya dan senjatanya dari awal dan naik ke atas Contest of Champion. Saya telah melihat Tony belajar tentang mengetahui kalau persenjataannya adalah tidak akan pernah cukup untuk mempertahankan bumi, dan melihat kekuatannya ketika dia mengetahui tentang Snap. Dan saya mengerti kenapa The Watcher seperti Nick Fury tidak ingin dia di timnya. Kita melihat kembali dan lihat itu sepanjang season What If sedang membangun menuju pengembalian ini. Semua pahlawan ini dari margin itu mungkin kita tidak terlalu memikirkannya, dan kemudian menempatkan di situasi di mana mereka bisa menjadi pusat. Beritahu saya apa yang kalian pikirkan tentang episode What If yang hilang. Sehat selalu buat para penonton, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Ansen Film.